Hai semuanya, nah goyang. Udah bagus gak ya? Apa ya? Oke, pertama, mari bol. Hai semuanya, nah jadi ini adalah video pertama di YouTube channel aku. Kenalin, aku Admi, aku adalah mahasiswa kedokteran di salah satu universitas di Bali, angkatan 2018. Nah, di video pertama aku ini, aku akan bahas seputar acne atau yang biasa kita kenal dengan nama jerawat. Aku rasa hampir semua orang pasti pernah mengalami jerawat ini ya. Tapi apa kita semua udah tahu selama ini jenis jerawat yang kita alami itu apa sih? Dan apa cara mengatasinya udah sesuai dengan jenis jerawatnya? Kalau kalian belum tahu, simak video ini sampai akhir ya. Oke, sebelum aku bahas lebih lanjut, sebenarnya acne atau jerawat itu apa sih? Nah, aku bakalan bacain kutipan dari salah satu jurnal yang aku dapat ya. Nah, jadi di jurnal ini disebutkan bahwa acne is a chronic inflammatory disease of the pilosebaceous follicle which affects a large number of people at all age. Jadi, acne atau jerawat itu adalah suatu penyakit inflamasi kronis yang mengenai unit atau follicle pilosebaceous, di mana acne atau jerawat ini bisa mengenai banyak sekali orang di segala usia. Nah, tadi aku sempat sebutin tentang follicle atau unit pilosebaceous kan. Sebenarnya itu apaan sih? Jadi, pilosebaceous unit atau follicle itu seperti ini. Dia terdiri dari suatu kelenjar yang namanya kelenjar sebaceous yang terhubung pada suatu saluran yang disebut dengan follicle, di mana pada follicle ini terdapat rambut-rambut halus. Nah, kelenjar sebaceous ini fungsinya itu untuk menghasilkan minyak atau yang biasa disebut dengan sebum. Nah, terus kenapa sih acne atau jerawat ini bisa muncul? Dari jurnal yang aku baca, itu disebabkan oleh 4 mekanisme. Yang pertama, meningkatnya produksi sebum atau minyak alami oleh kelenjar sebaceous, yang udah dijelasin tadi sebelumnya loh. Yang kedua, yaitu penumpukan sel-sel kulit mati dan juga sebum di pori-pori akibat hiperkeratinisasi atau kelebihan keratin. Yang ketiga, yaitu akibat kolonisasi bakteri Propionibacterium acnes. Yang keempat, karena reaksi inflamasi. Lanjut, kita akan bahas tentang jenis-jenis acne atau jerawat. Jadi, acne atau jerawat itu sebenarnya ada spektrumnya, ada ya semacam rentangannya, yang dibedakan berdasarkan tipe lesi atau tipe injurinya. Pertama nih, acne atau jerawat bisa kita bagi menjadi non-inflammatory acne dan juga inflammatory acne. Kita akan bahas non-inflammatory acne terlebih dahulu ya. Yang pertama, non-inflammatory acne. Jadi sesuai namanya nih, non-inflamasi. Jadi dia tidak akan ada tanda-tanda inflamasi. Tidak akan ada kemerahan, tidak akan ada swelling ataupun pembengkakan. Nah, jadi inflammatory acne ini bisa dibagi lagi nih jadi dua. Ada yang blackheads atau yang open comedones, ada juga yang whiteheads atau closed comedones. Blackheads itu sebenarnya terjadi karena adanya penumpukan sebum dan juga sel-sel kulit mati di pori-pori kita. Dan bagian atas dari pori-pori itu terbuka, makanya namanya open comedones. Dan kenapa sih bisa disebut dengan blackheads? Nah, karena pori-porinya itu terbuka, maka sebum dan juga sel-sel kulit matinya itu mengalami yang namanya oksidasi. Makanya warnanya jadi menghitam, sesuaikan dengan namanya blackheads. Terus untuk yang whiteheads gimana? Whiteheads itu sebenarnya sama dengan yang blackheads, sama-sama disebabkan oleh penumpukan sel-sel kulit mati dan juga sebum. Cuman bedanya kalau yang whiteheads itu pori-pori bagian atasnya tertutup, makanya namanya closed comedones. Nah, bisa dilihat ya, jadi gambaran whiteheads dan blackheads tuh kurang lebih seperti ini. Dan bisa dilihat perbedaannya antara whiteheads dengan blackheads. Nah, untuk over-the-counter ingredients yang cocok untuk jenis acne atau jerawat ini, itu adalah salicylic acid. Nah, kenapa sih salicylic acid ini efektif?
Karena salicylic acid ini dia bisa mengangkat dan juga membersihkan sel-sel kulit mati yang tertimbun di pori-pori kita. Nah, contoh produk yang mengandung salicylic acid yaitu Nah, tapi perlu diingat ya, salicylic acid ini dia bisa menyebabkan kulit kita menjadi agak kering. Jadi perlu diimbangi dengan penggunaan moisturizer. Dan perlu hati-hati juga dalam penggunaan salicylic acid yang dosisnya tinggi, karena itu bisa menyebabkan iritasi pada kulit kita. Oke, itu tadi yang non-inflammatory acne. Sekarang lanjut ke inflammatory acne. Sesuai namanya nih, inflammatory. Jadi dia akan memunculkan tanda-tanda inflamasi seperti kemerahan, swelling atau pembengkakan. Untuk inflammatory acne sendiri, dia bisa dibagi lagi jadi papules acne, pustules acne, nodular acne, dan juga cystic acne. Kita akan bahas satu-satu. Oke, pertama itu ada papules acne. Jadi papules acne ini sesuai dengan jenisnya dia inflammatory acne, jadi warnanya itu kemerahan dan juga dia akan tampak seperti bengkak dan ukurannya bisa beragam, bisa kecil, bisa besar. Dan ciri khas dari jerawat ini adalah dia tidak ada bintik putih kecil di atasnya, jadi dia tidak ada nanahnya. Berbeda dengan pustules acne nih. Kalau pustules acne sebenarnya mirip-mirip dengan papules acne, sama-sama merah, sama-sama ada swellingnya, tapi pustules acne ini dia ada nanahnya, ada pusnya. Jadi dia akan memunculkan bintik putih kecil di atasnya. Nah, jadi ini ada gambar papules acne dan juga pustules acne. Bisa dilihat bedanya ya. Kalau yang pustules acne itu dia ada bintik putih di atasnya, sedangkan yang papules acne itu tidak ada. Nah, ingredients yang cocok untuk papules dan juga pustules acne itu adalah salicylic acid seperti yang tadi ataupun benzoyl peroxide. Nah, kenapa benzoyl peroxide? Karena benzoyl peroxide ini dia bisa menyingkirkan pertumbuhan bakteri di bawah kulit sehingga bisa mengurangi peradangan. Oke, sekarang lanjut ke nodules acne. Nah, pada nodules acne, infeksinya itu terjadi jauh di bawah folikel. Jadi infeksinya itu di bagian kulit yang lebih dalam. Dan biasanya jerawat jenis ini dia itu teksturnya keras, kemudian biasa seperti inflammatory acne lainnya dia berwarna kemerahan dan juga biasanya sakit saat disentuh. Nah, ini ada contoh gambar dari nodules acne. Oke, yang terakhir ada cystic acne. Ini biasanya kita kenal dengan nama jerawat batu. Jerawat batu atau cystic acne ini dia terjadi karena adanya penumpukan sel-sel kulit mati dan juga sebum di daerah yang jauh di bawah folikel, bahkan lebih dalam daripada yang terjadi pada nodular acne. Jadi dia benar-benar di bagian kulit yang dalam. Biasanya jerawat jenis ini dia akan berwarna kemerahan, kemudian sakit pada saat disentuh, akan berisi nanah dan juga akan terasa gatal. Nah, untuk contoh gambarnya itu seperti ini. Nah, jika kalian mengalami nodules acne ataupun cystic acne, itu akan lebih baik kalau dikonsultasikan ke dokter ya. Jadi nanti dokter akan memberikan obat berupa retinoid topikal ataupun antibiotik. Jadi sesuai dengan resep dokternya. Oke, jadi itu adalah jenis-jenis acne atau jerawat dan berbagai ingredients yang cocok untuk setiap jenisnya. Selain itu, kalian juga perlu double cleansing dan jangan lupa gunakan sunscreen setiap harinya. Oke guys, sekian video pertama aku, semoga bermanfaat dan mohon maaf jika masih ada kekurangan atau salah-salah kata. Jangan lupa subscribe, like, dan juga komen. Bye!